Kondisi perekonomian saat ini yang kita pertumbuhannya di 5,61 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Pemerintahannya Prabowo, pemerintahannya Jokowi suka membodohi rakyat. Ya kan? Suka banget membodohin rakyat. Contoh ya. Dibilangin ekonomi Indonesia itu meningkat melebihi Singapura, melebihi ini, ya kan? Tapi gini loh, kalau orang masyarakat yang cerdas dibilangin ekonomi meningkat, tapi dolar tidak naik, tidak turun, kan lucu. Dolar 17.000 coy. Kalau memang gini loh, kalau ekonomi meningkat, otomatis dolar itu bisa 6.000, 7.000. Itu baru ekonomi meningkat. Wong dolar aja melambung tinggi, yang meningkat itu para pengusaha, para ekspor. Beginilah kalau para pejabat dan pemangku kepentingan di negeri ini selalu tinggal di Menara Gading. Ekonomi RI tumbuh katanya 5,61%, melebihi Singapura. Ya, di atas kertas mungkin iya. Tapi bapak-bapak kan tidak pernah turun ke bawah, tidak pernah ke pasar jorok, tidak pernah ke pasar tradisional, tidak pernah ke toko-toko kelontong. Seperti kami, bagaimana penjualan sekarang, menurun apa meningkat? Kalian cuma melaporkan lipstik yang tebal di muka, cuma tidak pernah tahu di dalam mulut itu banyak daki. Indonesia ini memang di atas kertas semua hebat kali, melebihi negara G20 katanya. Anak kucingku pun tak percaya itu. Makanya Pak, turunlah ke bawah, lihat pasar-pasar jorok, lihat pasar-pasar nasional, bagaimana rakyatmu di bawah. Rupiah melemah, ISHG turun, anjlok, semua barang di pasar mahal, dari masyarakat turun, lesu. Terus tiba-tiba pemerintah mengabarkan bahwa ekonomi kita melesat naik 5,61%. Ini buat para pakar nih, tolong penjelasannya ini. Sumpah, nggak mudeng aku. Kalau lo rungokno cari pertumbuhan ekonomi Indonesia ini makin meningkat. Ini presiden mesti seneng lur, mesti percaya ngene iki karo data ngene iki. Cari pertumbuhan ekonomi meningkat lebih besar dari Cina dan Amerika. Wah, iki sing disurvei sing endi lur? Survei iki nek sing disurvei pejabat karo pemilik dapur MBG, wah percaya lur aku. Memang pertumbuhan ekonomi ini padha meningkat lur. Iki jane piye mbok yo medun ning lapangan to Pak. Iki opo-opo mahal mundak ya. Opo-opo diundak nih mahal kabeh. Daya beli masyarakat iku makin menurun. Lek kaya aku wong-wong cilik ngene iki ya ngrasakne. Lah nek sing sampean survei wong-wong dhuwuran ya gak krasa ya antara ekonomine makin meningkat. Apa pemerintah kita nggak malu? Perekonomian acak-acakan bisa mengklaim lebih baik dari Singapura dan Cina. Angka kosong. Nah, sudah dipastikan walaupun perekonomian nyaris sebagian besar terkapar, selama era Prabowo, angka yang dicanangkan bakalan tercapai. Dengan tidak punya malu, 8% saja pasti diklaim sudah tercapai. Angka-angka yang sangat serius dan implikasi besar saja di era Prabowo dimainkan buat menyenangkan sang juragan. Tidak peduli akibat dan efeknya apa. Seputar program dan klaim serba 8 Prabowo. Nah, perusahaan ojol hanya boleh ambil keuntungan 8%, walaupun Danantara harus membeli saham Goto untuk misi ini. Misi mulia, misi konyol, karena menambah deretan BUMN dan investasi Danantara yang terus merugi. Danantara hanya jadi kendaraan politik ekonominya Prabowo, alih-alih jadi lembaga profesional.
Nah, klaim kemenangan Pilpres 58,8%, klaim pengangguran turun 4,68% pada 2026, program kerja 300 hari Prabowo berkuasa, 8 kemerdekaan, merdeka dari malnutrisi, kemiskinan, impor beras, susah kerja, kebodohan, kesehatan, politik luar negeri, dan merdeka dari korupsi. 8 program 300 hari ini hasilnya nol semua. Yang ada malah tambah parah. Politik luar negeri dari bebas aktif malah jadi anggota BOP. Akhirnya dijepit sama Cina dan Rusia. Paket stimulus ekonomi 2025 84 8+4+5. 80.000 koperasi desa merah putih, 800.000 ibu koperasi menurunkan pengangguran, bantuan sosial 8,56 juta rakyat miskin, menurunkan angka kemiskinan ekstrim 0,78%. Semuanya harus mengandung angka 8, apapun implikasinya, bohong sekalipun. Nanti dengan tidak punya malu, walaupun dolar menyentuh 22.000, utang negara menyentuh 15.000 triliun untuk program-program konyolnya. Di akhir jabatannya, pengangguran meningkat tajam karena dampak PHK. Dia bakal mengklaim pertumbuhan ekonomi 8% telah tercapai. Konyolnya, nyari semua kementerian dan lembaga juga buat menyenangkan King Prabowo yang tidak bisa kerja ini. Pakai angka-angka 8, seperti ketua OJK baru disemprot anggota DPR pas rapat kerja gara-gara 8 program kerja OJK. Pola kerja untuk menyenangkan King Prabowo ini tidak akan berdampak positif buat rakyat. Justru malah merugikan rakyat. Karena cara kerja menyenangkan akhirnya mengubur data-data dan fakta-fakta pahit dari gagal dan jatuh bangunnya program yang dilaksanakan. Padahal leadership yang siap menerima dan mendengar berita buruk adalah syarat utama bagi keberhasilan transformasi kepemimpinan. Apalagi dalam suatu negara yang rakyatnya mencapai 278 juta jiwa. Dengan banyak kepulauan, pasti dinamikanya sangat kompleks. Ini salah satu yang membuat Prabowo dipastikan gagal jadi presiden. 1. Anak buah ABS semua. Kedua, Prabowo tutup mata dari fakta-fakta buruk. Dia mengumpulkan atau memanggil pejabat atau analisis sekalipun bukan untuk mendengar data, fakta, dan masukan. Karena kesiapan mendengar, menerima, dan mengakomodasi fakta buruk adalah dasar dan proses dari kebijakan yang benar diambil oleh seorang pemimpin. Nah, Prabowo nggak mau tuh dengar berita negatif atau berita buruk. Jadi, mau rapat tiap weekend atau 24 jam sebulan penuh sekalipun, tidak akan ada dampaknya buat rakyat. Karena dia tidak menerima dan mendengar apapun dari orang lain. Selain hal-hal baik dan enak didengar buat dia. Dan untuk merekayasa pertumbuhan ekonomi 8% dengan cara BPS bersekongkol dengan banyak lembaga dan menteri, mudah saja buat mereka, yang penting ABS. Selamat ya rakyat Indonesia. Ekonomi kita kuartal pertama tumbuh 5,61%. Tertinggi dalam 5 tahun terakhir, mengalahkan China, mengalahkan Amerika. Katanya, tapi kita tepuk tangan dulu. Emang nggak mau suudzon. Kalau pertumbuhannya sebaik itu, mengapa 1,2 juta orang turun kelas dalam 1 tahun terakhir? Mereka kemana? Naik kelas atau turun ke jurang? Jadi gini teman-teman, analoginya. Kalau pohon itu kan tumbuhnya ke atas. Kalau ekonomi, tumbuhnya ke atas atau ke bawah?
Nah, kalau kalian tahu, silahkan jawab ya. Tenang. Jadi kata pemerintah, daya beli masyarakat itu terjaga. Oh iya, terjaga. Terjaga karena rakyat beli pakai uang tabungan. Tabungan dimakan supaya masih kelihatan hidup normal. Supaya grafik pertumbuhan terlihat naik. Terima kasih rakyat sudah berkorban demi statistik negara. Luar biasa.